Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada yang pantas dan yang utama yang pertama kita ucapkan ketika syukur. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan amal-amal soleh, karena iman dan amal soleh menjadi sebuah kunci kita meraih kenikmatan atau kehidupan yang baik, tidak hanya di dunia juga di akhirat kelak. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita umat beliau, umat akhir zaman ini senantiasa menjadi para penegak sunnah-sunnahnya karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan sabda Nabi, umat yang dirindukan oleh Rasulullah, yaitu kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi beriman kepada beliau, beriman kepada Allah dan beliau, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabatku dimuliakan Allah, di setiap hari Jumat sebagaimana biasa kita ngaji kitab Al-Tazkirah. Tapi di pagi ini ada yang spesial karena ada sebuah nasihat-nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Dan beliau sedang ada safar ya, saat ini sedang tidak berada di Depok, di kediaman beliau, dan kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan juga perjalanannya dalam keadaan selamat dan lancar. Dan tidak lupa saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga semuanya jemaah usini wa iyyakum di hari Jumat Mubarakah, di Sayyidul Ayyam, dan apalagi masih di bulan Haram, yaitu bulan Muharram yang beberapa hari lagi insya Allah kita juga akan berpuasa ya, karena begitu disunahkannya untuk berpuasa di 10 Muharram, puasa Asyura gitu ya. Dan untuk mengingatkan kita sendiri ya, ini kita harus terus mempersiapkan diri, mudah-mudahan sampai tidak terlenakan ya, terlupakan untuk terus menjalankan puasa Asyura ini. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir, Gus Parul Fajar, di kita bersama sahabat kita di Zoom MK ini. Dan assalamualaikum Tuan Guru, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, walaupun kadang safar ya, tidak lupa dengan jemaahnya Tuan Guru ini, untuk selalu dinasehati, diberi arahan gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pahala terbaik untuk apa kabar Ustaz Khalis? Dan keluarga ya. Semua bagaimana? Apa kabarnya Ustaz Khalis? posisi lagi di mana nih? Di luar kota di mana, Ustaz? Di Semarang. Oh, Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz Baik, Khalis? tafadhal, masykur, alhamdulillah, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Aziz al-Qawi al-Jabbar al-Qawi al-Matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala nabiyyina
ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah diberkahi, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia, terlebih semoga Allah muliakan kita semua, diangkat derajat kita nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini pun saya masih bisa menatap sebagian ya, wajah-wajah para jamaah melalui media Zoom, terutama nih Ustaz Khalis. Masya Allah, ada Pak Husyairi ya. Wajah-wajah yang bercahaya penuh keimanan, Masya Allah. Ada yang senyum-senyum, Masya Allah. Pancaran keimanan, ketulusan, keikhlasan, dan semangat untuk terus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta kualitas keilmuan dan pengetahuan kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semoga upaya usaha yang kita lakukan Allah catat pada lembaran-lembaran kebaikan kita yang kelak akan kita bawa kembali berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan yang membahagiakan, perjumpaan yang menggembirakan, kebahagiaan berjumpa dengan sang kekasih, kekasih abadi, kekasih yang tidak ada bandingan dalam ketulusan. Dialah kekasih kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua upaya kita jemaah ya untuk mengisi nikmat yang Allah berikan, Allah terima sebagai amal soleh kita semua insya Allah. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, ya Rasul yang mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang hamba yang totalitas dalam kepatuhan, paripurna dalam ketundukan, tanpa syarat, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia Rasul yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Dan tidak sempurna iman seseorang bila mana dia tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya melebihi cinta terhadap keluarga, terhadap anak-anak, kepada istri, bahkan terhadap diri sendiri. Semoga dengan mahabbah, cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghantarkan kita semua insya Allah mendapatkan syafaat spesial, syafaat khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab, masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, dan jemaah yang baik Allah muliakan, kajian rutin setiap Jumat pagi pada subuh membahas kitab Imam Al-Qurtubi, itu kitab At-Tadhkirah. Namun izin dan berkenan pagi hari ini karena saya safar kemudian tidak membawa ya muqarrarnya, bukunya, kitabnya, maka insya Allah
kita akan tetap membersamai para jamaah dengan kita akan mengangkat tematik ya, tentang nasihatnya ulama besar yang sangat dikenal ya, dalam literatur Islam. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada nasihat yang penting dari beliau. Mungkin ini menjadi sebuah bahan muhasabah untuk kita semua. Kita merenungkan apa yang diucapkan oleh beliau, ya. Terutama ketika kita betul-betul memahami daripada waktu yang Allah berikan kita di dunia ini sungguh sangat singkat sekali, ya, sangat terbatas, dan kita tidak tahu seberapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengisi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa waktu. Berapa lama kita ditakdirkan oleh Allah berada di atas muka buminya. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Mungkin makalah ini juga pernah para jamaah dengar, pernah disampaikan, tapi tentu sebagai bahan renungan untuk kita terus memperbaiki diri dan mempergunakan nikmat Allah, maka sangat penting makalah ini terus kita jadikan sebagai bahan renungan kita semua. Beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian yang kalian takut. Siapa di antara kita yang tidak takut dengan kematian? Ini sebuah hal yang lumrah, yang fitrah. Ya. Naluri kita sebagai manusia yang hidup, ya, tentu tidak menyukai daripada lawanan kehidupan, yaitu kematian. Karena itu juga disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, emang ada orang yang suka dengan kematian? Nah, itu menunjukkan bahwa fitrah manusia ini memang takut dengan kematian, khawatir dengan kematian. Tapi ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan dan lebih menakutkan, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Menyanyiakan waktu. Nah, tentu ini dalam pandangan beliau, ya, pandangan beliau melihat waktu dan kematian. Kalau sebagian manusia atau mungkin kita tidak mampu memandang sesuatu sebagaimana beliau memandang. Apa yang membedakan? Ya tentu kualitas keimanan kita dan tidak memahami daripada esensi tadi, esensi waktu dan esensi kematian. Kita nggak paham. Tapi bagi para ulama, ya, yang memahami hakikat kehidupan, ya, melihat dan memandang waktu yang berlalu, waktu yang kita lewati ini, ya, bisa menjadi lebih berbahaya, ya, lebih mematikan dari kematian. Dan ini ucapan daripada beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
bahwa menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian yang kalian tahu. Tentu ada alasannya. Alasan beliau, kalau ada orang yang menyanyiakan waktu, waktu berlalu begitu saja, dihambur-hamburkan, sedangkan waktu itu adalah bagian dari diri kita. Kita buang, kita sia-siakan. Berarti kita sudah memotong, sudah membuang, menyanyiakan bagian dari diri kita sendiri. Karena kita nggak lepas dari waktu. Kita nggak lepas dari waktu. Kalau seminggu yang lalu, hitungan Hijriah, ada orang yang berusia 59 tahun, ya kan? Masuk tahun baru Hijriah. Berarti diri dia ini sudah ya satu kesatuan dengan waktu, dia sudah bertambah usianya. Nah, kalau ada orang yang membuang waktunya, menyanyiakan waktunya, berarti dia sudah membuang sebagian dari dirinya sendiri. Kata Ibnu Qayyim, alasan kenapa menyanyiakan waktu lebih berbahaya, lebih mematikan dari kematian. Karena, ini alasannya. Kata beliau, karena kalau kau menyanyiakan waktu, kau sudah membuang sebagian dari dirimu. Sedangkan kematian menghantarkan engkau berjumpa dengan Sang Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira ya, kalau kita memakai cara pandangnya ulama seperti ini, mana lebih berbahaya kematian daripada menyanyiakan waktu? Kalau kita memakai kacamata para ulama dalam memandang dua hal ini, memandang waktu, memandang kematian. Bukankah ada ungkapan yang mengatakan al-waktu kasayf? Waktu itu laksana pedang. Ya, dia akan menebasmu. Ya, kalau engkau tidak mengalahkan waktu. Kalau engkau tidak mengalahkannya, dia yang akan mengalahkan. Ya kan? Kalau engkau tidak memanfaatkannya, dia yang akan memanfaatkan engkau. Bagaimana kita terombang-ambing, dimanfaatkan, ditipu, ya oleh waktu yang Allah ciptakan. Kita yang tertipu. Sedangkan kematiannya berjumpa dengan Allah. Makanya ada ungkapan para ulama, hari raya terbaik orang beriman itu adalah kematian. Kenapa? Karena hari raya itu selalu identik dengan kebahagiaan. Mewarnai kehidupan seseorang adanya hari raya. Hari bahagia. Di mana pakaian baru, di mana suasana baru, bahkan makanan yang tidak ada di hari-hari biasa ada di hari raya. Itu hari kebahagiaan. Nah, hari raya bagi orang beriman itu adalah kematian. Hari dia meninggal itulah hari raya. Kenapa? Karena itu hari bahagia dia sebenarnya. Hari bahagianya orang beriman. Bagaimana tidak berbahagia sedangkan dia akan berjumpa dengan kekasihnya? Ya. Tentu kita paham bahwa hari-hari yang penuh dengan kegembiraan, bercahaya, berbunga-bunga hati kita, manakala kita akan berjumpa dengan orang yang paling kita cintai. Ya, yang bersemayam di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Ya, ini kalau kita melihat makhluk, ya, bukan Allah. Kalau ada makhluk, manusia yang kita sayangi, yang kita cintai, yang namanya ada dalam hati kita,
Kadang nama itu sering kita sebut. Apakah itu anak kita, apakah itu suami, apakah itu pasangan, apakah itu orang tua. Itu mahbubah, ini orang-orang yang kita cintai. Bayangkan perjumpaan kita dengan orang yang kita cintai. Senang tidak? Ya, mana nih? Bunda Is, senang tidak Bunda Is? Amin. Bunda Nadia? Senang Tuan Guru. Senang, bahagia. Akan berjumpa dengan orang yang kita cintai. Itu hari raya. Nah, orang beriman ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kematiannya, itulah hari raya, hari bahagianya. Nah, bayangkan kematian dengan menyanyiakan waktu. Kata Ibnu Qayyim, mana yang lebih berbahaya? Tentu menyanyiakan waktu. Ya, bagi orang beriman, kematian adalah hari rayanya, menyanyiakan waktu adalah kematian, kehancuran, kebinasaan, kerugian. Ya kan? Nah, kita menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada manusia akan pentingnya usia, umur, waktu yang Allah berikan. Ya. Kita menemukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertaburan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keistimewaan waktu. Ya. Kemuliaan waktu, pentingnya waktu. Bila mana seorang hamba Allah inginkan mendapatkan kemuliaan, Allah hadirkan momentum-momentum mulia. Agar kita mengambil momentum itu, Allah angkat derajat kita menjadi manusia mulia. Karena ada orang-orang yang Allah hadirkan momentum-momentum mulia ini, tapi kemudian tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari Jumat, ya tentu ada momentum-momentum harian, ya kan? Momentum mingguan, momentum bulanan, momentum tahunan, itu ada semua. Ya. Kalau momentum harian, dari pagi kita sampai pagi lagi, itu ada waktu-waktu yang mulia. Waktu istimewa itu ada. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ada waktu yang dimana ketika kita bersama Allah di waktu itu, subhanallah, keistimewaannya luar biasa. Bersama artinya kita datang, ya, bermunajat kepada Allah. Kapan itu momentum harian? Ada waktu yang istimewa di thuluthul lail, sepertiga malam. Ya, momentum harian itu malamnya. Ada momentum kita membuka hari kita. Ya, momentum harian, terbitnya fajar. Ya, di pagi hari itu momentum harian keberkahan. Ada orang yang menyambutnya dengan rasa optimis, tidak pesimis, penuh semangat, berhusnuzon kepada Allah, baik sangka, kemudian dia melakukan sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab kemuliaan, seperti dia membuka harinya langsung sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ya, bagi perempuan tiba waktu fajar dia langsung bermunajat kepada Allah. Dia buka harinya. Ini momentum harian, jangan lewatkan. Ya, ada momentum mingguan, ya, bagi laki-laki ada momentum mingguan. Ya, hari terbaik, hari Jumat, didapatkan keistimewaannya oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan istimewaannya dengan sholat berjamaah. Ya. Bagi perempuan, dia menjaga sholatnya tepat waktu, maka momentum mingguan yang Allah hadirkan, dia dapatkan keistimewaannya. Momentum bulanan, momentum tahunan. Ya. Nah, tentu waktu-waktu istimewa ini tidak berlalu begitu saja,
terlewatkan tanpa kita mendulang kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah janjikan. Nah, jadi para akhwat, Bapak Ibu sekalian, para jamaah NKI, nasihat daripada Ibnu Qayyim ini luar biasa. Ya. Tugas kita terlampau banyak. Ya, tugas kita. Karena memang kita diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menjalankan tugas itu. Ya, terlampau banyak. Adapun waktu yang tersedia tidak mencukupkan kita untuk mengerjakan ya semua itu. Ya, kok tidak cukup ya? Sebagai ujian untuk kita, bagaimana kemudian waktu-waktu ini kita manfaatkan. Yang muda, walaupun di sini mungkin rata-rata sudah berkeluarga. Yang muda, bagaimana dia mempersiapkan dirinya, ya, membekali dirinya di masa muda agar nanti masuk setelah melewati fase mudanya, dia menghadapi kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Dia harus membekali dirinya dengan ilmu. Kalau dia berkeluarga, dia punya ilmu sebagai bahan untuk membimbing keluarga. Tidak serampangan membangun rumah tangga asal-asalan, bukan hanya sekedar mempertemukan ya diri kita dengan lawan jenis, dengan pasangan, tapi membekali diri di masa muda, membekali diri. Berkeluargalah. Setelah berkeluarga, tentu kita akan punya, secara fitrah takdir Allah akan punya keturunan. Ya, akan berubah status nanti, yang tadinya tidak dipanggil ayah, dipanggil ayah. Maka apakah kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, bekali diri kita sebagai manusia yang layak nanti dikatakan seorang ayah. Ayah membimbing, ya, mengayomi, ayah yang penuh bijaksana, kebijaksanaan dibangun atas ilmu, siap tidak? Kan begitu. Membawa anak-anak kita, membawa keluarga kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktu muda terlewatkan begitu saja dalam hura-hura, tidak ada makna, masuk pada fase berikutnya berkeluarga, bingung bagaimana ya membangun rumah tangga dan seterusnya. Begitu juga baru menikah, kita tidak mempersiapkan diri kita bagaimana jadi seorang ayah. Ketika punya anak, lingkungan, bagaimana cara mendidik dan seterusnya. Dan artinya bahwa tentu waktu yang Allah berikan ini merupakan amanah yang sejatinya kita gunakan sebaik-baiknya. Allah bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang menyinggung tentang waktu. Silakan, siapa? Bunda Yani. Wal asri, wa duha, wa fajar. Masya Allah. Ya, surat-surat pendek. Sekarang saya minta wal fajar, hafalin sampai ayat terakhir. Wal fajar, demi waktu subuh, wal asri, demi waktu asar, wal lail, demi malam. Setiap waktu itu memiliki karakter masing-masing, ya kan? Keistimewaannya masing-masing, dan setiap karakter waktu itu yang memberikan makna buat kita. Wal fajr, wal fajr, wal fajr, fajar menyingsing, waktu subuh, ya, dengan keteduhannya, dengan kelembutannya, dengan keberkahannya. Manusia yang ingin melatih dirinya menjadi manusia yang teduh, berkah, ya, penuh kebijaksanaan. Latih diri kita bangun di waktu fajar. Iya.
Ini karakter dan tabiat daripada waktu itu. Makanya orang munafik itu tidak ada kebijaksanaannya. Karena memang di waktu pagi orang munafik, waktu fajar itu eh, dia buang begitu saja waktu fajar. Kalaulah dia bangkit, dia bangun di waktu itu bukan takarrub kepada Allah, ya, bukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum karakter orang munafik itu di waktu fajarnya dia masih terlena dengan dunia. Apa dunia? Dengan dia menikmati tidurnya, tidak bangun di waktu pagi. Nah, ini sifat dan karakter umum daripada orang-orang munafik. Wal fajr wad duha, duha mulai diajak untuk bersemangat menyambut hari kita. Wan nahari, nahar itu agak panas, ya, agak terik, panas menyengat, terik menyengat di waktu nahar, di waktu siang. Dan memang karakternya waktu itu begitu, mengajak kita untuk ya inilah kehidupan. Ya, berani hidup, ya berani menerima semua konsekuensinya. Harus menjadi manusia yang kokoh, menjadi manusia yang kuat, tahan banting, ya siap menerima rasa keadaan yang mungkin tidak kita senangi. Wan nahar, ya, wal asri, mulai ini wal asri lemah, wal asri wal asr. Begitu juga ya waktu di waktu asar mengirim pesan bahwa kalau di an-nahari orang begitu gercep, ya, gerak cepat, kemudian semangat, tangguh, ya, dan seterusnya. Wal asri, kamu mulailah lemah, yang mulai lemah. Maka setelah wal asri, suatu yang pasti, suatu kepastian. Tidak ada wal asri kemudian wal fajri lagi, ya, atau wan nahari kembali. Tidak. Wal asri, ya setelahnya wal lail, pastilah gelap gulita. Gitu. Inilah siklus kehidupan, ya, sunnatullah yang berjalan. Pagi, kemudian siang, sore, ya pasti datangnya waktu malam, gelap gulita. Kalaulah ya kita maknai sebagai umur, ya wallah ini pasti akan tiba. Kalau hari ini ya kita mendapatkan berita meninggalnya salah satu, ya, seorang guru. Ini mengajarkan kita wallahi itu pasti, ya, wallahi itu pasti akan menutup usia. Kita akan kembali kepada Allah. Segerjap apapun kita di wan nahari, seenergik apapun kita, power kita, kekuatan kita, akan tiba waktunya bahwa walaili idza yaghsha, malam menyelimuti keadaan menjadi gelap gulita. Ya. Gelap gulita bisa kita maknai kita berada dalam dekapan kegelapan, masuk ke alam barzah, di alam kubur, tempat yang sempit, tempat yang gelap gulita. Ya. Ketika berada di tempat itu, ya gelar-gelar yang dulu yang kita miliki, kemudian harta juga yang kita miliki, tidak bisa kita bawa ke tempat. Lihat, kalau kita punya rumah yang harganya puluhan miliar, atau bahkan mungkin ratusan miliar, itu harga rumah, nggak bisa kita bawa ke tempat yang sempit itu. Bagaimana kita akan membawa rumah yang sekian
meter, sekian puluh meter, sekian ratus meter, sekian ribu meter, kita mau bawa ke 2 kali 1 meter. Ya. Itu mengajarkan kita tempat tuh nggak bisa kita bawa apa yang kita miliki di dunia. Ya. Begitu juga nama besar kan berubah, nggak lagi kita doakan jenderal atau Bapak Presiden atau Bapak Menteri. Bukan itu lagi penyebutannya. Kita doakan semoga almarhum. Kan begitu. Betul nggak, Ustaz Faris? Kita doakan almarhum. Almarhum ini ada yang satunya, mohon maaf, kuli bangunan, mohon maaf. Ada yang satunya seorang menteri. Tapi ketika sudah masuk ke liang lahat, tidak lagi disebut ya profesinya, kerjaannya, pangkat dan jabatan. Ya, selalu yang disematkan adalah sebagai orang yang berharap rahmat Allah, almarhum, orang yang berharap rahmat Allah. Ya. Harta juga yang kita miliki, ya. Baju bagus, sepatu mahal, atas yang berkualitas, yang bermerek tuh, kalau kita bawa semua nggak nampung di tempat pemakaman kita, di liang lahat kita. Kita mau bawa tas kita yang penuh di lemari itu, mau masukin nggak nampung. Belum lagi bajunya, belum lagi sepatunya, ya, belum lagi perhiasan-perhiasan yang lain. Betul tidak Bunda Is? Mana Bunda Is? Bunda Darmi? Iya, Tuan Guru. Iya. Nggak nampung semua tasnya Bunda yang banyak tuh dimasukkan ke liang lahat. Udah dibagi-bagi Tuan Guru. Hmm. Udah Itu baru disedekahkan sekian. baju yang memenuhi lemari kita tuh kalau dibawa semua nggak nampung juga. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita kumpulkan selama ini itu nggak akan kita bawa. Nggak akan kita bawa di tempat yang sempit hanya ukuran 1 kali 2 meter tadi. Nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan berupa amal soleh, amal ketaatan. Ya, hanya sangat, ya tentu kalau kata para ulama, sangat bodoh sekali manusia yang menumpuk-numpuk ya harta benda dunia, tapi setelah dia meninggal dunia dia tinggalkan selama-lamanya. Ya, dia tinggalkan, kok nggak dia bawa? Ada orang kaya meninggal dunia, ternyata lemarinya penuh dengan perhiasan. Satu pun perhiasan itu tidak dia bawa. Kenapa tidak dibawa? Bilang kepada mayitnya, kenapa nggak dibawa tuh perhiasan? Nggak ada yang dibawa. Ini menunjukkan bahwa ya semua itu tentu akan menjadi sebuah yang semu, ya tidak bernilai, tidak bermanfaat bila mana kita tidak mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilarang untuk mengejar dunia, silakan, ada perintahnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar. Kita punya obsesi apa? Ingin jadi saudagar, silakan. Tapi semua itu menghantarkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan perkara yang memberatkan timbangan hisab kita nanti di akhirat. Nah, jadi ini nasihat daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pandanglah waktu itu bila kita sia-siakan, dihambur-hamburkan begitu saja tanpa ada kebaikan yang kita dapatkan, seperti sesuatu yang akan menerkam kita, ya, membinasakan kita. Ya, kebinasaan yang akan terjadi. Nah, ini kata beliau, di anna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa anid daril akhirah.
Karena bila mana kau menyanyiakan waktu, akan terputuslah hubunganmu dengan Allah dan terabaikannya perkara-perkara akhirat. Itu orang-orang menyanyiakan waktu. Jadi dengan Allah semakin jauh, dengan perkara akhirat dia tidak dapatkan. Bukankah janji yang kita dapatkan di akhirat nanti adalah pahala, balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian waktu bersiap begitu saja, tidak ada kebaikan yang kita lakukan, lalu pahala apa yang kita harap? Wal maut, sedangkan kematian kata beliau, yaqta'uka anit dunia wa ma fiha. Menyanyiakan waktu menyebabkan engkau terputus hubunganmu dengan dunia dan apa yang ada di alam dunia ini. Lalu mana yang lebih berbahaya? Terputus hubungan kita dengan Allah atau terputus hubungan kita dengan dunia? Tentu yang paling berbahaya itu, dan tidak ada yang lebih berbahaya dari, tidak ada yang lebih membinasakan dari hal dunia itu, terputusnya hubungan kita dengan Allah. Jarak kita dengan Allah semakin jauh. Sedangkan kita berharap taqarrub, ya, dekat dengan Allah. Dan ini harapan kita, keinginan seorang hamba terdekat dengan Allah. Kalau dia semakin jauh dengan Allah, maka semakin jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah. Ya. Maka jangan berharap kemudian orang yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia yang kebahagiaan yang sebenarnya dan kebahagiaan yang hakiki di akhir. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, penting untuk menjadi bahan renungan untuk kita semua nasihat ini. Kalau hari ini usia kita sudah 40, ya, 50, 60, dan saya lihat rata-rata nih kayaknya rata-rata maksimal 60 ya. Maksimal 60. Dipotong. Iya. Saya berudzon karena melihat wajah-wajah yang bercahaya kayaknya maksimal 60 gitu. Iya kan, betul ya Bunda Nirwana. Alhamdulillah. Baru 62. Betul, 6 Tuan tahun Guru. lagi. Berarti 6 tahun lagi kalau 60. Oh, masih jauh. Masih lama waktunya. Masih banyak waktunya. Masih Ini yang banyak. udah dikit ini yang susah ini. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah banyak yang terlewatkan. Tapi ingat, yang terpenting itu adalah di endingnya, itu yang paling penting. Mudah-mudahan endingnya Lalu, diharapkan. yang Allah lihat itu adalah bagaimana endingnya. Masya Allah. Bunda Husnul Yani khotimah ya, bilang saya Tuan Guru. 30 tahun. Ya. Bunda Yani bilang saya 30 tahun. Ketahuan banget bohongnya Bunda Yani. Windayani dibilang bohong. Iya, dianggap saya 30 tahun. Masih unyu-unyu dong. Ya. Kalau Ustaz Khalis itu baru 35 kayaknya. Ketahuan bohongnya saya. 30 katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya Iya. bagus dong, Tuan Guru. Double 5. Masya Allah. 25. Enggak Baru terbalik. Double 5, double 5. Oh, 25 Masya Allah. sedang seger itu. Ya. Emang ramai Oh, amat. gitu ya. Pak Selo, mana Pak Selo? Hadir Ustaz. Ya, Masya Allah. Pak Selo baru 30. berapa? 30. Kali 31. 31. Boleh cerita ya, umur 31.
31 nih, saya ingat waktu umur 31 dulu ada orang yang datang. Nggak jadi deh ngomongnya. Malu deh. Malu deh. Saya nungguin Ustaz kok nggak jadi ngomongnya. Saya udah Guru tahu. dalam hati nih, Masya Allah. Iya. Cerita doang, umur 30. Ya, ada yang nantangin saya kayak Adi, Ustaz, ini nggak poligami. Kaget saya. Datang deh. Marah Loh. deh nenek. Marah Iya, nenek. Makanya marah nenek. Saya Marah. diamuk sama nenek. Ya. Ada seneng Artinya juga ya. Hah? Gimana? Marah nenek. Jadi nggak berani deh. Nggak berani. Artinya gini, ya Allah Rabbi, artinya waktu itu kan begitu cepat ya, begitu cepat. Hari ini saya mengantarkan anak saya yang kedua masuk SMP, anak saya yang pertama sudah SMA, mestinya sudah SMA kelas 2. Saya bilang, nak, dulu saya yang membuat kakek nenek kamu menangis. Kenapa? Waktu diantar ke pesantren. Ya. Sekarang saya merasakan, Abi merasakan apa yang dirasakan oleh kakek nenekmu dulu. Dan kalian nanti akan merasakan, insya Allah, kalau memberikan usia umur. Begitu cepatnya. Hari ini ayah, besok dipanggil kakek, ya kan? Cepat waktu. Kalau kita diberikan umur oleh Allah. Jadi, sungguh singkat sekali. Singkat sekali. Dari sinilah kemudian betul-betul waktu yang singkat dan sangat menentukan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik peringatan tentu kata Nabi adalah kafa bil mauti wa'idha. Kematian itu adalah guru terbaik. Guru yang dia nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu menghadirkan yang kuat. Karena bisa saja dari itu tidak sesuai dengan perbuatan. Lakukan amal soleh ini ya, tapi dia nggak melakukan. Bisa saja seorang guru itu berargumentasi dengan sesuatu yang tidak dia nggak bicara, maka datang dan perginya orang-orang yang kita cintai, saudara, adik, tua, anak, itu pelajaran bahwa memang hakikat dunia itu seperti yang kita lihat, datang dan perginya silih berganti. Ada yang innalillahi, ada yang didoakan barakallahu laka fil mauhu ya, syakaratal wahi baruzikta birrahu, didoakan karena ada yang lahir. Ada juga yang bertakziah, ya, kami berduka cita, kami mendoakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah siklus kehidupan yang menjadi pelajaran terbaik buat kita. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu yang singkat yang Allah berikan untuk kita berada di atas muka buminya dengan sebaik-baiknya mendulang kebaikan, mempersiapkan amal, sehingga kita nanti merayakan hari raya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Eid, hari raya penuh kebahagiaan. Baju kita memang baru dibeli, tapi baju itu nggak pakai jahitan, baru dibelinya di mana? Tahu dibelinya di pasar mana, ya, kain putih. Nah, itu baju baru kita bawa, ya. Dengan baju yang baru berjumpa dengan Allah di hari raya dengan penuh kebahagiaan, ya. Siapa yang bahagia? Mereka yang mempergunakan nikmat waktu, nikmat umur yang Allah hadir. Dan itu mungkin
menambah kesadaran kita semua dan terkhusus yang berbicara ya. Semoga apa yang disampaikan ini betul-betul bermanfaat bagi pribadi saya yang paling utama. Saya baru kemudian karena ada jamaah sebagai objek dakwah gitu ya untuk kita sampaikan, semoga bermanfaat juga untuk semua jamaah insyaallah taala. Silakan Allah. Masya Allah, tabarakallah, menjadi muhasabah untuk kita semua ya tentang bagaimana umur kita dimanfaatkan dalam kebaikan saja. Karena Rasulullah pernah ditanya yang umur yang paling baik, baik-baiknya manusia itu adalah yang mantola umruhu wa hasuna amaluh gitu saja. Orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Dan ini jangan sampai disia-siakan waktu yang masih diberikan kepada kita. Waktu yang sisa ini mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Salah satunya di hari Jumat Sayyidul Ayam tentu banyak sekali amal-amal soleh yang harus kita lakukan. Dari mulai sedekah, sedekah pagi menjadi sebuah kebiasaan kita insya Allah. Kemudian juga ada amal-amal lain yaitu membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat, dan tentu adalah Sayyidul Ayam yang sampai kita lewat tanpa kita memanfaatkan dengan kebaikan. Baik jemaah, masih ada waktu kita sekitar 10 menit gitu ya untuk mungkin ada yang ingin bertanya pada Tuan Guru. Silakan. Tafadhol. Dan Masya saya Allah, bertanya soal tabarakallah. doa panjang umur Ustaz nih, karena ini soal waktu yang jangan sampai kita sia-siakan. Apakah memang Rasulullah juga pernah mengajarkan untuk berdoa gitu ya untuk panjang umur Ustaz nih? Baik. Ya tentu doa kebaikan itu dianjurkan. Walaupun secara teks hadis umpamanya kita tidak menemukan bahwa Nabi minta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita berdoa kebaikan, maka karena sifat kebaikan itu kan sifat ada doa tentang mana yang terbaik dan umur ini, usia ini digunakan dalam ketaatan dengan amal-amal soleh. Inilah manusia yang terbaik. Ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah dan baik pula amalnya. Berarti ini ada isyarat kan di balik hadis ini agar kita meminta kepada Allah diberikan usia yang mana usia ini kita isi dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan. Ya. Bolehkah kita meminta dipanjangkan umur kita oleh Allah? Boleh. Ya. Yang bila mana besar dugaan kita dan kita berazam dalam umur yang Allah berikan tersebut, kita memperbanyak amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Ya. Namun perlu kita pahami, ya, memang Nabi jelaskan di antara ciri umat Nabi Muhammad adalah usianya tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ada yang usianya sampai 1000 tahun, sebagaimana nabinya juga usianya lebih daripada 1000 tahun, sebagaimana Nabi Nuh, ya. Adapun umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Hanya saja keistimewaan Allah berikan. Diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang usianya rata-rata pendek tadi. Ya, singkat. Tapi keistimewaan Allah berikan. Ada amalan-amalan yang tidak disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Yang mana amalan ini kemudian dapat mengejar daripada keunggulan-keunggulan amalan-amalan umat terdahulu. Umur mereka panjang, kebaikan mereka yang juga mereka lakukan tentu lebih banyak
daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah berikan keistimewaan buat umat Nabi yang usianya rata-rata pendek, ada amalan yang bisa mengejar amalan mereka. Gitu. Apakah boleh kita meminta dipanjangkan umur kita? Tidak boleh. Karena dalam mengisi umur nanti dengan kebaikan. Baik, silakan Ustaz Falis. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Masya silakan, ada yang lain berkaitan dengan waktu, usia, gitu ya. Karena memang Rasulullah mengajarkan tadi sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru, boleh kita untuk meminta dipanjangkan umur, tapi tetap dalam luar kebaikan, gitu ya. Karena husnul khatimah sebagaimana doa juga yang dilakukan oleh Ibnu As-Sunni ya, bahwa ada doa yang memohon untuk husnul khatimah saja. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umurku adalah yang paling baik, yaitu husnul khatimah. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Aulia. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan tadi kita bilang bahwa sebenarnya kayak misalnya waktu malam itu dibuat untuk beristirahat. Kemudian memang kita misalnya sudah Allah ciptakan seperti itu secara naturalnya. Namun juga ketika kita lihat lagi seperti ilmuwan-ilmuwan dahulu seperti Ibnu Sina gitu kan, kalau dilihat dari buku biografinya dibilangnya dia itu kalau malam misalnya dia sengaja nggak tidur tapi untuk berpikir, menulis dan membaca. Nah jadi apakah bukan yang mana yang harus kita ikutin, tapi kayak tolong yang mana yang baiknya mungkin, terus apakah kita harus menemukan balance, tapi kalau misalnya dengan keseimbangan itu apakah kita tidak akan mencapai kejayaan seperti yang pernah mereka bawa dahulu dengan karya-karya mereka, atau seperti apa? Terima kasih. Ya, barakallah. Allah sebutkan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu waktu untuk beristirahat, dan kami jadikan siang untuk kalian mencari kehidupan. Nah, sebatas makra referensi yang saya baca di kitab-kitab tafsir bahwa memang ini bicara kualitas ya, bicara kualitas Bunda. Kualitas, kan kita butuhnya kualitas, bukan kuantitas, betul nggak? Ya, sekarang Bunda tidur di malam hari 1, 2, 3 jam. Itu tidur yang berkualitas. Kalau kemudian diganti yang 2-3 jam itu tidur di siang hari 8 jam, beda kualitasnya. Makanya kemudian sunatullahnya ya kita jadikan malam untuk kita istirahat. Tapi istirahatnya berkualitas. Gitu. Betul para ilmuwan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan gini, man talabal ula sahiral layali. Kau tidak akan sampai pada puncak kemuliaan dalam menuntut ilmu kecuali dengan kau bergadang di malam hari. Ya, agar kau dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu Allah berikan ya untuk kalian, maka gunakan malam kalian dengan sebaik-baiknya. Bangun malam. Sahiral layali itu bukan bergadang konotasi bergadang anak muda hari ini, enggak tidur. Ya, sahiral layali itu dia gunakan malam-malamnya untuk mutalaah. Dia murajaah, dia membaca, dia menganalisis, dia coba mencari apa makna ayat itu, ya. Sebagian malamnya mereka istirahat, mereka tidur. Tapi di waktu-waktu malam mereka bangun untuk mutalaah. Bukan semalam suntuk mereka tidak tidur. Kalaupun kita menemukan bahwa memang dalam literatur ditemukan para ulama seperti itu, ya memang ada kalanya mereka nggak tidur. Sebagaimana seorang dokter di malam tertentu ada sebuah tuntutan, dia harus operasi. Sampai malam itu nggak tidur.
Tapi bukan berarti setiap malamnya dia nggak tidur. Tapi ada tuntutan di kanan. Seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu di suatu waktu dia nggak tidur, betul-betul nggak tidur. Ceritanya begini, dia datang ke Baghdad, kalau tidak salah ya, ke Baghdad. Karena Imam Syafi'i itu diperintahkan oleh gurunya Imam Malik dari Madinah. Oh, sudah cukuplah belajar sama saya, kata Imam Malik, ya kan? Coba datang pergi ke Baghdad, nuntut ilmu di sana. Di Baghdad itu ada orang yang selevel dengan saya dalam dulu belajar, namanya Imam Abu Hanifah. Hanya saya Imam Abu Hanifah meninggal daripada Imam Abu Hanifah yang terlalu kepadatannya, kekuatan hafalnya, namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu muridnya populer di Baghdad, di Irak. Di suatu malam itu, ketika bermalam di rumahnya Muhammad bin Hasan ya, bin Hasan Asy-Syaibani, ya, untuk nanti beradu argumentasi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan malam itu beliau nggak tidur, mencari gitu argumentasi. Bayangkan sampai seperti itu. Artinya tuntutan di malam itu Imam Syafi'i nggak tidur. Sampai-sampai wudhu yang beliau lakukan, melaksanakan sholat isya, wudhunya itu digunakan di waktu subuh. Karena dia tidak batal. Tidak ada perkara yang membuat dia batal. Ya, tidur tidak. Ya, sehingga wudhunya di waktu isya dia gunakan di waktu subuh. Artinya tuntutan malam itu dia harus bergadang. Karena memikirkan tadi dalil, kemudian istinbat hukum, hujah-hujahnya. Tapi bukan berarti setiap malam itu dilewati dengan tidak tidur. Nah, para ulama pandai membagi waktunya. Waktu yang relatif mungkin sebentar mereka istirahat, tapi sangat berkualitas. 1, 2, 3 jam mereka istirahat umpamanya, tapi waktu itu sangat berkualitas gitu, ya, kualitas istirahatnya. Dan mereka bangun malam. Kalau kita lihat Nabi itu membagi malamnya ya, beliau tidur di awal waktu, kemudian setelahnya beliau bangun untuk qiyamul lail. Kedua qiyamul lail, setelah itu beliau berzikir sampai menjelang tibanya waktu subuh. Ya, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktunya. Makanya kemudian di antara sunnah yang mungkin juga kita berupaya untuk lakukan, ya kalau ada waktu kita bisa istirahat di awal waktu, ya kita istirahat. Dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Bunda Aulia, Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang penting itu berkualitas, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya. Kita istirahat 8 jam tidur, tapi nggak berkualitas nih tidur kita. Ya. Barakallah. Begitu. Syukran Ustaz. Barakallah. Silakan. Silakan Bunda Nadia, ini ada yang ditanya juga di chat. Mau langsung Bunda Nadia? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kan kita sering kebingungan nih, misalnya lagi nangis anak, terus kita lagi sholat, dan kalau kita lanjutin terus sampai beres, salah nggak Tuan Guru, atau harus bagaimana? Iya. Ketika sholat, kemudian anak kita nangis, ya. Pertama, boleh kita menggendong anak kita dalam keadaan sholat, boleh. Jadi Bunda boleh menggendong anak kita. Setelah itu, ketika kita berdiri, kita gendong. Ruku masih dalam gendongan kita. Sujud kita lepas. Ya. Begitu juga sujud yang pertama, sujud yang kedua, kita lepas anak kita pada posisi yang dekat dengan kita. Kemudian, Kalau udah nggak bisa diem gimana Tuan Guru, afwan? ya ini coba, ini yang dilakukan dulu ya. Oh iya. Kemudian ketika bangkit,
kita menggendong kembali. Boleh dilakukan hal semacam ini. Ya, boleh ya. Namun bila mana kesulitan, dia nggak berhenti menangis karena ada sesuatu, bisa saja karena pipisnya, ya kan, dia pakai pampers kemudian pipis, atau dia buang kotoran, merasa nggak nyaman, akhirnya nangis, atau ada yang menginginkan sesuatu, dia inginkan ASI, maka nggak apa-apa, berhentikan sholat, nggak apa-apa. Ya, berhentikan sholat, didiamkan, mungkin ada kebutuhannya tadi, kita bersihkan atau kita berikan ASI. Setelah dia tenang, boleh kita lanjutkan sholat. Artinya memutus sholat kita itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kita sholat kembali, belum tenang lagi, masih nangis, nggak apa-apa. Nanti ketika dia tenang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan bagi hambanya untuk beribadah. Ya, jadi ibadah sesuai dengan kemampuan kita dalam keadaan. Itu ya Bunda ya, barakallahu. Baik, alhamdulillah, masyaallah, mudah-mudahan jelas ya apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah, dan ini juga pelajaran untuk orang lain, untuk jamaah yang lainnya yang tidak bertanya. Dan baiklah, sebagai penutup mungkin di akhir. Ustaz Fazil, saya izin, ada keperluan harus saya seperti Bunda Nadia lagi. Tadi Bunda Nadia adalah bayinya menangis. Saya ini ada keperluan dengan anak saya yang harus saya coba selesaikan. Ya, mereka bilang, bibi gitu. Ya. Baik. Saya bisa tulis nanti. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, barakallah Ustaz Falis dan semua jamaah, ada Pak Selo dan semua pengurus di MKI. Semoga Allah berkahi semua usaha kita. Amin. Allah berikan Amin ya rabbal alamin. untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan totalitas dalam kepatuhan, ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fina fikum ajmain. Saya izin untuk diri terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Ustaz Falis, ditutup dengan doa. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, di pagi ini kita dapat sebuah nasihat penting ya tentang bagaimana kita memanfaatkan umur kita, jangan sampai umur kita sia-sia kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena kematian tidak mengenal usia ya. Ada yang usianya sudah masih muda, kemudian Allah cabut juga ajalnya, sudah ajalnya, dan kemudian juga ada yang memang diberikan usia panjang tapi kemudian kehidupannya buruk. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mari kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, tapi juga dalam keadaan kebaikan. Jadi sebutkan, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang terbaik? Disebutkan, kemudian Rasulullah menjawab dalam sabdanya, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya usia panjang, kemudian juga rezeki yang berkah dan banyak, dan kemudian juga rezeki yang berkah tentu ada rezeki yang disedekahkan lebih banyak, karena itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Karena apa yang milik kita, harta yang kita makan, harta yang kita gunakan untuk kehidupan kita justru akan hilang, akan habis ya. Apa yang kita makan juga akan habis, apa yang kita gunakan juga akan habis juga. Tapi harta yang disedekahkan itulah harta yang abadi, yang akan kekal di akhirat, dan akan kita petik manfaatnya atau pahalanya insya Allah di akhirat kelak. Dan inilah ada sebuah kesempatan, admin sudah share tulis, mari kita manfaatkan di pagi ini dengan bersedekah, dan ini adalah turut keistiqomahan kita dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Sebutkan dalam sabda Nabi, dalam sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah adalah keistiqomahannya walaupun walaupun sedikit. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
أبصرنا